Assalamualaikum, saya Muhammad Abdul, Assistant Manager Sales and Digital Marketing di Al-Hayah Fertility. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan fahamlah bahasa Melayu. Saya kurang sikitlah dalam berbahasa Indonesia. Kalau untuk Sumatera, apalagi provinsi agak dekat-dekat. Masalah ya. Tapi kok ke Jakarta atau daerah luar Sumatera agak jauh berbeda. Okay, bagus. So saya basically assistant manager lah. So untuk Al-Hayah kami datang sini untuk memberi edukasi, untuk memberi brand awareness untuk masalah fertilitas di Pekanbaru. So bersama saya adalah Dr. Wan Syahira. Dia adalah influencer doktor untuk Al-Hayah Fertility. So dia mempunyai banyak social followers di social media. TikTokers apa? Ya, TikTokers. Kita bisa temenan ya. Boleh tolong foto bersama. So terima kasih juga untuk Pak Ihsan sebab mengaturkan semuanya. So harapnya program ini dapat memberi informasi dan membantu masyarakat Pekanbaru lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya Dr. Wan Syahira binti Yang Mohse. Panggil Dr. Syahira aja, lebih mudah ya. Saya juga seperti Abdul, enggak berapa lancar ya komunikasi Indonesia, tapi saya cobalah dalam kemampuan sendiri ya. Oke, so terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini untuk membolehkan kami bercerita, berkongsi maklumat berkenaan dengan bayi tabung. Oke, ada apa-apa pertanyaan kita boleh mulakan? Pak Ihsan mungkin diberi menyampaikan dulu. Ya, baik. Jadi terima kasih untuk teman-teman insan pers yang sudah hadir. Baik, seperti biasa nanti mungkin sesinya nanti dari Pak Abdul nanti dia akan menyampaikan terkait seperti apa rumah sakit, keunggulan alat yang digunakan oleh rumah sakit, dan berikutnya nanti dokter berbicara tentang bagaimana penggunaan alat dan beberapa tentang medis. Mungkin kita persilakan kepada Pak Abdul untuk dengan singkat, padat, tepat. Ya, maksudnya dokter sama Pak Abdul jangan nervous lah. Biasa ini kawan-kawan kita insan pers, gitu kan. Jadi kalau nanti perlu dengan tekanan, jadi tak ada yang keluar. Jadi tekanan pressure lebih, lebih kuat. Jadi mungkin lebih enjoy lah. Asik aja. Jadi jangan, ini bukan polis lah. Bukan immigration dan bukan Ikatan Dokter Indonesia. Ini insan pers. Oke, Pak Abdul, silakan. Terima kasih Pak Ihsan. So untuk Al-Hayah Fertility Center, kami adalah Muslim Friendly Fertility Center lah dekat Malaysia. So Al-Hayah Fertility Center sebenarnya adalah subsidiary kepada Alpha IVF Group, sebuah fertility center yang terkemuka di Malaysia dan di seluruh dunia juga, dengan penubuhan sejak 20 tahun yang lalu. So untuk teknologi yang kebanggaan bagi Alpha IVF Group, terutamanya Al-Hayah, adalah teknologi yang canggih yang kami gunakan adalah seperti PSOEC. PSOEC ini adalah teknologi daripada Jepun yang eksklusif sahaja untuk Alpha IVF Group. Maksudnya fungsi PSOEC ini adalah untuk membantu mengurangkan risiko kerosakan pada telur selepas fertilisasi. Betul kan? Semasa injeksi sperma ke dalam telur. So ini untuk mengurangkan risiko kerosakan pada telur tersebut. So ini untuk meningkatkan juga keberhasilan fertilisasi tersebut.
Okay. So teknologi yang lain contohnya seperti microfluidic sperma. So ini untuk memisahkan sperma, untuk memilih sperma-sperma yang sihat. Contohnya yang bergerak laju, bergerak yang bergerak laju, yang sihat, dia akan memilih sperma-sperma yang sihat. So lagi ketiga, kami ada cryotech. Cryotech ini membantu untuk membekukan telur. So dalam membekukan embrio, telur dan sperma. So selepas pembekuan biasanya akan ada digunakan untuk sterilisasi. So hasil keberhasilannya adalah lebih kurang 100%. Okay. So teknologi yang lain contohnya seperti endometrio, ini untuk meningkatkan endometrium punya kualiti untuk implantasi semasa embrio nak diimplantasikan ke dalam endometrium. Selepas tu kami ada Microsoft. So untuk Microsoft Alpha ni untuk memilih jantina. So teknologi ini contohnya kalau keluarga tu tak ada anak perempuan, so dia akan boleh buat IVF untuk specifically pilih anak perempuan. Ataupun contohnya kalau dia melahirkan anak lelaki, ada penyakit genetik untuk anak lelaki saja, tapi kalau dia untuk perempuan tak ada masalah genetik, so dia boleh pilih anak perempuan untuk mengurangkan risiko penyakit genetik. Okay. So untuk teknologi itu itulah kebanggaan bagi Alpha IVF Group punya teknologi. So Al-Hayat sebenarnya telah beroperasi setahun. Untuk Alpha IVF Group, kami sudah beroperasi 30 tahun. 30? Ya, betul. Semenjak tahun berapa itu Pak? 30 tahun yang lalu. 1995. Tahun bila? 1995. 1995. Ya, betul. So Alpha sebenarnya Al-Hayat Fertility Center dekat Alpha IVF Group kami ada 3 subsidiary. Genesis dekat Penang, Alpha IVF KL di KL, dengan Al-Hayat juga di KL Damansara. So untuk Al-Hayat Fertility Center kami terletak di KPJ Damansara 2. Okay, itu sahaja dari saya. Ada berapa data dia? Izinkan saya tambah sedikit penjelasan daripada Abdal sebentar tadi berkenaan dengan embryo freezing, pembekuan embryo. Kalau di Alpha IVF Group Company termasuk Al-Hayat, kita menggunakan kaedah cryotech, yang mana cryotech ini teknologi dari Jepang yang mempunyai tingkat keberhasilan pembekuan dan juga pencairan embryo 100%. Maksudnya kalau seorang lelaki itu contohnya ada 10 embryo yang dibekukan, nanti di saat dicairkan kesemua 10-nya selamat, enggak rusak. Yang mana kami sudah mendapat pengiktirafan under Malaysia Book of Records, karena belum ada lagi di Malaysia yang mempunyai rekod sebegini selama lebih kurang 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun sekurang-kurangnya kami menggunakan teknologi cryotech, enggak pernah ada lagi satu embryo yang lice, yang pecah, yang kurang dari segi kualitasnya selepas dicairkan. Yang ini memang enggak ada lagi yang berlaku di Malaysia, even di peringkat dunia juga agak sukar untuk mencapai tahap yang sebegini. 100% keberhasilan yang mana lebih dari 10.000 embryo. Jadi ini merupakan penanda aras yang paling penting sebenarnya bagi satu laboratorium IVF untuk memastikan kita bisa memberikan outcome yang bagus. Selain pada yang dinyatakan tadi, kita juga ada teknologi yang lain yang saya mau tambah di sini. Teknologinya IVA, in vitro activation. Ini merupakan teknologi yang yang hanya ada di Alpha IVF Group Company, teknologi dari Jepang, yang mana ia bisa membantu mereka yang premature menopause. Karena di saat zaman modern ini, nggak pasti kenapa, mungkin pemakanan, genetik,
semakin ramai wanita yang mencapai menopause lebih awal dari usia yang sepatutnya. Sepatutnya yang biasanya menopause itu bila menghampiri 50, tapi ada juga yang seawal 40 udah menopause, ada juga seawal 35 udah menopause. Tapi mereka ini mau hamil. Bagaimana cara kita mau membantu mereka hamil? Karena kita negara Islam semestinya perlu menggunakan telur sendiri, nggak bisa guna telur orang lain kan? Jadi melalui teknologi IVA ini kita melakukan operasi secara laparoskopik untuk mengambil sebagian tisu dari kilang ovari, dan tisu ini akan di-culture di dalam magma laboratorium menggunakan growth factors yang kita import dari Jepang. Selepas di-culture di dalam magma, kita akan masukkan kembali ke dalam ovarium pesakit. Selepas itu baru dimulakan perawatan bayi tabung. Yang baru-baru ini saya ada pesakit, dia orang Jepang, tapi dia tinggal di Malaysia. Dia sudah melakukan, usianya 47 tahun. So dia melakukan IVA di bawah saya, bersama saya. Dan di saat usianya 47 tahun, alhamdulillah dia sudah ada lebih kurang 8 embrio yang dibekukan. Kalau kita bayangkan, kalau untuk usia 47 tahun, macam agak mustahil kan mau dapat embrio sebanyak itu. Jadi IVA ini again bukan juga jaminan, tetapi harapan baru untuk mereka yang mungkin rasa udah menopause macam gak ada harapan itu kan. Jadi at least ada harapan baru buat mereka untuk menimang cahaya mata. Alright, so itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga ada menggunakan teknologi, maaf ya, ada lagi micro TC. Okay, micro TC ini adalah teknologi untuk kesuburan lelaki, pria, ya. Karena juga didapati semakin ramai pria yang mempunyai masalah air mani kosong, yang nggak ada sperma. Mungkin luarnya nampak ganteng, tapi spermanya nggak ada. Tak subur dia. Nggak subur. Jadi disebabkan itu, ya kita perlu melakukan operasi yang spesial menggunakan mikroskop. Ya, mesin ini juga mesin yang spesial, yang bukan semua orang bisa lakukan karena ia memerlukan training yang lebih intensif. Jadi melalui operasi ini kita bisa mendapatkan sperma daripada testis yang size-nya mungkin sekecil ini aja. Kalau yang biasa kita perlu lakukan operasi yang secara standar kita panggil TC, yang itu nggak menggunakan mikroskop. Tapi untuk case air mani kosong nggak ada sperma ini yang size testisnya yang sangat kecil, kita perlu menggunakan mikroskop untuk mendapatkan sperma. Right? Jadi ini juga teknologi yang terdapat di Alpha IVF. Selain daripada itu, apalagi ya? Genetic testing seperti yang dikatakan tadi, maksudnya selain daripada kita mau cek kromosom, mau pastikan kandungan yang sehat, hasilnya kita mau make sure nggak ada Down syndrome dan yang paling kita risau. Karena apabila mengandung Down syndrome itu kandungannya nggak boleh digugurkan. Jadi ini merupakan ikhtiar untuk menambah baik peluang mengandung anak yang sehat tanpa Down syndrome. Yang kedua berkaitan dengan genetik, contohnya kita ada couple yang datang dari Indonesia juga ya baru-baru ini, dia melakukan IVF karena suami istrinya thalassemia. Husband thalassemia minor, wife juga thalassemia minor. Statusnya kalau yang gini, kalau mau mengandung memang kalau secara alami memang anaknya bisa dapat thalassemia major. Major itu yang memerlukan blood transfusion, every month blood transfusion. Jadi melalui kaidah IVF kita bisa lakukan analisa genetik untuk kita pastikan embrionya enggak ada masalah thalassemia. Jadi yang sehat yang dimasuki ke dalam, jadi bisa mengandung anak yang sehat tanpa thalassemia. Iya dokter, mungkin kita lebih komunikatif gitu kan, sehingga nanti juga oke. Mungkin dokter sedikit pertanyaan mungkin dari kita terkait kira-kira dokter untuk dalam satu penyuntikan janin tadi yang sudah disatukan antara yang laki-laki dan perempuan itu berapa jumlah yang harus kita masukin? Boleh tidak kita request bahwasanya dokter saya mau anaknya 2, 3, 4, boleh nggak gitu dokter? Laki-laki pula tuh. Laki-laki lagi, boleh nggak kalau seperti itu dokter? Oke, kalau tanya sama saya bukannya nggak boleh, risiko yang perlu tanggung. Karena mengandung satu itu lebih selamat. Mengandung lebih dari satu itu 7 kali lebih berisiko. Jadi kalau sanggup mengambil risiko yang 7 kali itu, ya bisa aja transfer 2, alright. Tetapi perlu paham risikonya apa, kan? Risikonya bersalin. Premature, seawal mungkin 7 bulan, 8 bulan, nanti dilahirkan babynya masuk ke NICU, kan? Jadi perbelanjaannya jadi lagi mahal, and then baby kerap jadi tanggungan.
mungkin ada masalah penglihatan, masalah jantung, jadi ada banyak masalah. Ini adalah komplikasi daripada kelahiran severe premature. Ya, jadi seperti itu berarti kalau dia lebih dari satu kemungkinan akan ada hal-hal yang di luar. Contoh anak nanti akan lahirnya prematur. Very premature. Juga keguguran, biasanya keguguran. Ada juga yang seawal 5-6 bulan udah gugur. Oke, kalau di Al-Haya sendiri, Hospital Al-Haya sendiri dok, kira-kira berapa persen dok tingkat keberhasilan melakukan proses bayi tabung? Oke. Berapa ratus? Tingkat keberhasilan itu generally tergantung kepada pesakit, faktor yang dialami oleh pesakit. Contohnya kalau usianya muda, kualitas telurnya juga masih bagus, spermanya juga bagus, generally implantation rate, kadar penempelan embrio dan juga akhirnya berkembang menjadi kandungan yang ada denyutan jantung itu dalam 70 ke 80%. Artinya 70% sampai ke 80% tingkat keberhasilan kalau sperma dengan ovumnya juga bagus. Betul, kalau kualitasnya masih bagus dan juga bisa mendapat embrio yang kualitasnya bagus. Tapi kalau pesakitnya udah melepasi 40 tahun, kualitas telurnya nggak bagus lagi, jadi semestinya nggak sama persentasenya. Jadi sebab itu persentas yang tinggi ini terkait dengan faktor pesakit. Oke dokter, sedikit. Kira-kira masa kita membuat IVF, boleh nggak kita request anak atau baby yang mau kita inginkan laki-laki atau perempuan? Ya, jadi kalau kisah sebegini semestinya bisa sekiranya dilakukan embryo biopsi PGT-A. Maksudnya kita lakukan cek kromosom PGT-A. Bila kita lakukan kromosom testing, ya tujuan asalnya mau memastikan embrio ini sehat supaya nggak ada penyakit Down syndrome atau sindrom yang lain. Tetapi indirectly akan tahu jantinanya, yang ini lelaki, yang ini perempuan. Tapi tergantung kepada rezeki. Kalau contohnya kalau ada 4 embrio, kalau rezeki mungkin 2 perempuan, 2 laki, kan? Ada pesakit yang mungkin dia sudah ramai anak perempuan, dia hanya mau anak lelaki. Tapi kalau dia mau spermanya nggak ada kualitas yang pembawa Y, yang menyebabkan lelaki itu Y, mungkin kualitasnya nggak bagus, mungkin juga yang dihasilkan semuanya perempuan. Kita nggak bisa melakukan pertukaran. Hasilnya nanti tergantung kepada sperma, karena penentu jantina itu adalah sperma suami. Sperma suami yang membawa Y itu yang menjadikan boy. Oke, Ya. dokter sekali lagi ini masih dokter, nanti habis itu ke Pak Abdal. Kira-kira dokter sudah berapa lama praktek menjadi dokter IVF ini atau dokter ONG? Dokter ONG saya sudah bertugas selama lebih kurang 15 tahun sebagai dokter kandungan perbidanan kan. Dokter bagian kesuburan IVF selama lebih kurang 10 tahun. Oke, kembali ke Pak Abdal. Boleh sedikit Pak Abdal terkait untuk hospital itu kita ada berapa ruang operasi atau berapa kamar rawat inap atau berapa bed yang ada di hospital? Di Al-Haya Fertility Center kami ada 1 VIP room dengan 1 katil dengan 4 katil di daycare. So 1 operating theater dengan 1 laboratorium. Okay. So untuk doktor kami ada 2 doktor, Dr. Haris Hamzah as a medical director dengan Dr. Wan Syahira, consultant ONG and fertility specialist. Oke, dokter, jumlah dokter di situ ada berapa? Memang ada 2. Ada 2. Dr. Haris Hamzah dengan medical director, also consultant ONG and fertility specialist. Oke, baik. Kira-kira nih Pak Abdal, kalau ada audien yang mendengar, dia mau berobat ke sana, fasilitas apa yang mereka dapatkan? Apakah pasien mau berobat ke sana, dia dapat nggak request free antar jemput dari hospital ke airport? Biasanya kan ada untuk package itu terpulang kepada package yang kami ada. Untuk saringan, contohnya cek kesuburan, harganya 121.288 ringgit, lebih kurang 4.5 juta rupiah. Oh, berarti ada satu paket sekitar harganya 4.500.000 kalau dirupiahkan. Iya, ya. betul. Itu apa yang didapatkan oleh orang yang mengambil paket itu Pak Abdul? Itu dapat 2 hari 1 malam Inap. hotel. Oke. Okay.
dengan transportation one time dari airport ke hotel ataupun Al-Hayat. Oke, baik. Sedikit untuk terkait harga. Kalau dia dari awal, dari pertama sampai dia jadi IVF, proses itu membutuhkan biaya berapa? Dan berapa lama harus di Kuala Lumpur atau di Malaysia? Dan untuk harga lebih kurang RM25,000, lebih kurang 88 juta rupiah. Oke, berarti sekitar 88 juta ya untuk mungkin warga negara Indonesia ya yang mau coba 80, bukan mau coba ya, kita memudahkan juga, harus ada upaya. 88 juta. Terus lanjut. Oke, mungkin doktor lebih paham lah sebab prosedur dia mungkin lain-lain. Oh, berarti untuk tempo itu setiap pasien itu berbeda-beda ya? Tempo generally hampir sama, alright, tapi bisa ada perbedaan sedikit sekiranya patient itu mungkin perlu lakukan prosedur yang tambahan atau operasi yang tertentu untuk menambah baik peluang penetelan. Ya, tetapi generally standard kalau proses IVF itu sewaktu kita mulai dari stimulasi sampai ke saat egg collection lebih kurang dalam 14 to 16 days. Tapi dalam tempoh ini bukan yang patient perlu tinggal di Kuala Lumpur. Mereka bisa berada di Pekanbaru, mulai injeksi di sini, and then perlu USG di Kuala Lumpur dalam 2 kali. Oke, untuk injeksi itu mereka kan harus injeksi sendiri, itu diedukasi oleh dokter. Iya, pastinya di saat datang jumpa kami akan educate cara injeksinya gimana, cara penyimpanan obatnya gimana. Jadi selalunya hari pertama mereka akan WA sama kami di Al-Hayat, and then mereka mulai injeksi di Pekanbaru, langsung fly ke Kuala Lumpur lebih kurang hari ke-6 mens. Lakukan USG, and then diulang lagi USG lebih kurang hari ke-10 mens, and EKK-nya lebih kurang hari ke-14, hari ke-16 gitu. Oke, dari saya rasa cukup, mungkin tinggal dari insan pers, rekan-rekan media, mungkin ada yang bertanya. Kalau yang mau bertanya privacy tadi, mungkin selepas ini duduk satu roda, ya kan? Sebab ini ada. Oke, silakan. Baik, Dr. Wan Sahila tadi mengatakan adanya 100% keberhasilan untuk pembekuan daripada sel sperma itu ya, pembekuan atau freezing embrio apa namanya? Embryo Ya, 100%. Ya 100%, misalnya dicontohkan 10 yang dibekukan, 10 yang berhasil gitu ya. Oh gitu. Itu salah satu keunggulannya berarti. Betul ya. Itu untuk sperma bisa juga. Sperma bukan 100%, Bukan, karena ya? sperma survival rate only 50%. 50% 50%. Contohnya kalau ada 100 juta sperma, kalau dibekukan, yang tinggal saat dicairkan itu 50% aja. Yang itu belum ada teknologi yang bisa membekukan 100%. Karena sperma itu memang nggak kuat selepas dicairkan. Oke, jadi di sini juga banyak rumah sakit yang menawarkan hal yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Ya, tadi kita sudah mendengar sebagian bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Al-Hayat Fertility Center ketika adanya pasien dari sini ke sana gitu. Nah, kita juga ingin memastikan ini apa yang menjadi faktor yang membuat Al-Hayat Fertility Center memiliki tingkat kesuksesan tertinggi atau akan menjadi pilihan yang tepat untuk bergabung di pilihan dari masyarakat ini gitu ya. Kalau di Al Bros itu kurang lebih 60 jutaan, di bawah 50.000 ringgit ya. Ya gitu. Jadi kita juga ingin tahu pasti tingkat keberhasilannya gitu segala macam yang bisa meyakinkan kita di sini lah gitu. Ya. Diperjelas Pak Yusuf. Ya. Jadi tadi ya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan, kenapa mesti ke Malaysia? Karena nanti orang Indonesia pun ada dengan harga yang lebih murah. Cuma persentase tingkat keberhasilan itu yang akan menjadi keunggulan kita. Dan kenapa mesti harga kita lebih mahal? Generally di Alpha dan juga Al-Hayat specifically
kita mempunyai teknologi yang lebih tinggi, khasnya teknologi daripada Jepang. Jadi itu antara faktor yang utama mengapa dari segi kosnya kita lebih tinggi. Karena sebenarnya patient membayar kos yang tinggi untuk mendapat teknologi yang bagus. Juga quality lab yang bagus. Karena laboratorium yang bagus ini seolah-olahnya adalah ruang seperti dalam rahim wanita. Karena untuk membolehkan embryo ini berkembang dengan baik, ia memerlukan ruang yang sama seperti dalam rahim. Semestinya enggak akan sama kan. Tetapi kalau kualitas labnya bagus, walaupun telurnya satu aja, ia bisa berkembang menjadi blastosis, berkembang menjadi embryo yang kualitasnya bagus. Tetapi kalau labnya kualitasnya lebih rendah, walaupun ada 5 telur, belum tentu ada blastosis, belum tentu ada embryo. Jadi itu yang kita tekankan di sini. Jadi keunggulan kita dari segi kualitas teknologi yang tinggi, alright. Sebab itu kita dapatkan teknologi dari luar negara dan terbukti dengan hasil publication. Karena setiap case bayi tabung yang kita lakukan di Al-Haya juga di Alpha Adia Group, kita ada R&D. Maksudnya setiap dokter, setiap laboratorium, staff, embryologist, semuanya di audit. Every month kita ada audit. Jadi kita tahu dari segi hasilnya gimana. Kalau ada yang berkurang, mengapa kita akan sentiasa untuk improve. Ya, right? Jadi itulah yang saya maksudkan di sini keunggulan. Jadi maksudnya kita very detail in order to deliver the best outcome for our clients, for our patients. And from time to time we always keep ourselves updated dengan teknologi yang terkini, termasuklah teknologi IDE. Oke, jadi intinya boleh. Jadi intinya tadi silakan. Terima kasih Pak. So untuk dari segi teknologi juga kami menggunakan AI, ini EmbryoScope. So pemilihan embrio ini digunakan teknologi AI di mana embrio yang sihat dan terbaik saja akan dipilih. Mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk Yang menempel. mempunyai peluang yang tinggi untuk menempel. Contohnya kan ada pesakit yang Mungkin ada embrio, 5 embrio. Kalau cara yang biasa analisa embrio ini menggunakan sistem grading yang standard. Kesemuanya good. Tetapi yang mana yang perlu dipilih dahulu untuk transport yang mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menempel dan hasilnya melahirkan anak yang sehat yang mana? Kita nggak bisa tahu kan, tapi kita ada teknologi tambahan yang bisa memberikan lebih informasi, termasuklah mulai cek kromosom, juga artificial intelligence. So artificial intelligence ini bisa analisa embrio bukan saja di bagian lapisan luarnya, juga lapisan dalam yang membentuk baby. Jadi embrio yang mempunyai scoring yang lebih tinggi itu mempunyai peluang yang lebih untuk berhasil. Jadi dengan itu bisa meningkatkan peluang berjaya dan memendekkan masa untuk berjaya. Maksudnya kalau dalam keadaan biasa kita nggak pastikan, kita macam pilih random. Oke, yang inilah transfer yang ini. Tapi kalau ada tambahan informasi ini, kita tahu kita bisa select the highest chance. Jadi lebih cepat patient bisa pregnant, hopefully dengan first attempt. Ya, jelas ya. Oke, jadi dengan adanya saya sebentar. Jadi dengan adanya alat tadi kita tidak nebak-nebak mana embrio yang aktif. Meskipun ada 10 yang aktif, dengan alat tadi dari 10 dia akan seleksi mana yang paling aktif di antara yang aktif. Begitu. Oke, silakan. Sedikit pertanyaan dari saya. Selama 30 tahun berdirinya Alpha IVF Dr. Berhad, berapa pasien sudah berhasil total? Satu. Yang kedua, selama 30 tahun keluhan atau kasus terbanyak dari pasien, apakah dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki? Pasien itu kebanyakan mereka keluhan itu yang bermasalah itu laki-laki atau perempuan, ya selama 30 tahun pasti ada itu ya dong, ada apa? Hasil dari apa tadi? Audit kan? Biasa kan ada kan laporan rumah sakit. Yang terakhir, apa IVF Group ada berapa cabang di KL? Ada berapa cabang di KL? Terus maksudnya apakah seluruh negara bagian itu ada berapa cabang atau hanya Al-Haya termasuk cabang keberapa? Oke, untuk soalan yang pertama itu, to be exact, exact amount saya perlu cek sama company, saya nggak pasti bilangnya ya. Tetapi saya anggapkan sebenarnya lebih 1.000 karena udah
10.000 ya? 10.000 Mungkin dari mungkin lebih 10.000. 30 tahun ya? Kan? Saya nggak pasti jumlahnya eksaktif. Berarti dok selama 30 tahun itu sudah berbagai macam teknologi digunakan. Kalau yang teknologi Jepang ini tahun berapa baru ada? Teknologi yang mana? Yang dari Jepang. Yang ISO isi ini udah 10 tahun. Oh 10 tahun. Betul. Ya. Ya kan, berarti kan sebelum 10 tahun sebelumnya Alfa tidak memakai teknologi Jepang ini kan? Sebelum 10 tahun itu kita menggunakan teknologi IXI yang standar. Karena di saat itu piezo IXI belum ada lagi. Ya. Menyesuaikan tahun, jadi waktu tahun itu itulah teknologi yang tertinggi. Ya, Betul. perbaikan terus kan. Perbaikan. Ya. Termasuk AI juga baru dalam lebih kurang maksudnya 5-6 tahun. 5 tahun. Iya, AI. Dan kami di Alpha Idea Group, Alhaya Alpha Idea Group, yang pertama di Southeast Asia menggunakan AI untuk embryo selection system. Ya. Oke, tadi kan aku spesifik banget nanya ya. Pasien yang terbaik itu keluhan pasien apa? Laki-laki atau perempuan yang banyak permasalahan selama 30 tahun itu? Karena kan bukan perbandingan, karena bisa juga menjadi semacam statistik dari rumah sakit kan itu. Perempuankah yang banyak bermasalah atau laki-laki kah? Bukan kita mencari siapa yang salah, tapi itu sebagai bahan masukan bagi dokter-dokter untuk melakukan studi kelayakan selanjutnya kan, buat menerapi pasiennya. Ya, generally saya boleh bilang 1/3 wanita, 1/3 lelaki, 1/3 kombinasi lelaki dan wanita. Oh, angka pasti nggak ada ya? Sama dong. Ya, hampir sama, betul. Tapi semakin banyak kita Ini bermasalah ya? Ya, tetapi ada juga case yang saya lihat nggak dapat dipastikan kenapa, karena dua-duanya cek semuanya oke. Ya, berarti generally-nya hampir sama pembahagian, maksudnya dari segi faktor wanita, lelaki, kombinasi. Jadi perempuan 1/3, laki-laki 1/3. Ya, Kombinasinya sepertiga. So banyak? 1/3 kombinasi. Oh. Nah kita itu 1/3 itu misalnya kalau tadi bahasanya 30 tahun ke 10.000 pasien, itu 1/3 ya berapa itu perhitungannya? Iya kan? 3.000 3.000 gitu? Ya, lebih kurang. Oh. Hampir sama. Berarti dokter pegang data pasien dari dulu ya, sudah bisa audit semuanya. Dokter berani katakan itu kan berarti hasil audit dokter pegang tentang data-data pasien dan kondisi ada rumah sakit. Biasanya hasil audit itu mungkin per tahun kita update. Iya, Informasi. betul. Namun untuk real jumlah angka itu mungkin tidak bisa. Tidak bisa ya. Nah, karena kadang angka itu bagian daripada versi hospital, tapi estimasinya mungkin dikasih tahu. Estimasi, iya. Nah kalau berapa jumlahnya tadi, sebenarnya dokter ini salah satu owner daripada hospital. Masya Allah. Berarti usia dokter lebih 30 tahun nih ya. Semestinya Udah lebih. Lebih ya, tapi masih cantik loh. Masih muda. Masih muda. Masih muda. Kalau cantik, kakaknya yang bilang. Kalau muda saya tak bilang dokter. Kalau laki-laki ngomong dia merayu dong. Emang Kalau perempuan itu mesti cantik. Iya, kalau perempuan dia dari hati. Oke, mungkin yang lain boleh? Iya. Assalamualaikum Kak, Bang. Tadi sedikit terlambat karena ada hal inilah gangguan sedikit pas kesini lihat gangguan teknis. Jadi gini, hari ini kan kita mengadakan bincang sehat di Pekanbaru. Kira-kira kenapa nih kita mengadakannya di Pekanbaru? Yang pertama, yang kedua, target dari Alhaya Fertility ini apa? Nah, terus kira-kira apakah ada penawaran khusus yang akan kita berikan nih kepada calon pasien kita kalau ke Alhaya Fertility? Tunggu nama dan dari mana dulu? Belum. Oh ya, setelah dia perkenalkan Kak Bang, nama saya Lani dari mediagorio.com. Nah, terus pertanyaan yang keempat, kenapa harus di Alhaya Fertility? Gitu. Terima kasih. Kenapa mesti di Pekanbaru? Iya.
Kenapa nggak Jakarta? Kenapa nggak Surabaya, Makassar? Sebenarnya sudah jalan. Karena ada Pak Yunan. Kenapa ya? Yang pertama mungkin dari segi jaraknya dekat Ya. Kuala Lumpur. Kedua karena saya juga ada family di Pekanbaru. Oh, iya. Dokter ini ada saudara bagian dari apa? Istana Siak. Oh, berarti Ada histori. darahnya ada dari sini ya? Iya, emak Oh, dan- saya, nenek saya dan sama dengan kerabat Sultan Syarif Kasih. Sultan Syarif Kasih. Berarti ada darah Kepagarium juga nih. Iya. Oke, kita balik ke topik. Topik ini. Ingat-ingat pertanyaannya. Oh ya, yang kedua target dari kita sendiri untuk di Riau ini seperti apa? Target. Ada apa? Target. Kenapa kita harus marketnya di Riau? Oh, Apa targetnya kita kenapa mesti Riau ya? kenapa mesti target di sini? Iya. Karena satu lagi di sini yang kami dimaklumkan belum ada IVF center juga kan, dan dari sisi komunitinya di sini juga banyak yang Muslim yang mungkin mencari tempat yang sesuai, yang Muslim friendly, yang mana kami ada di Al-Hayat. Iya. Ya, yang mungkin lebih selesa untuk pasien di Pekanbaru untuk datang. Ya, dan yang pastinya yang paling utamanya dekat kan dari Pekanbaru mau ke Kuala Lumpur. Oke, selain pada dekat, memang Riau belum ada rumah sakit yang khusus untuk menangani IVF atau bayi tabung seperti ini. Biasanya dokter sini kirim ke transfer ke Jakarta. Jadi kemarin kita sudah ada diskusi ke beberapa dokter, jadi kita sudah bahas seperti apa nanti untuk kemudahan. Jadi tidak semua orang langsung kita bawa ke Malaysia, bukan seperti itu. Artinya kita proses dulu sampai habis di sini, selesai dengan kemampuan, sudah tidak ini lagi, baru kita coba second opinion ke Malaysia, begitu. Jadi kita second opinion dulu, bukan kita langsung datang sana, ayo gitu. Nah, dan dia juga nggak bisa langsung prosedur IVF langsung kan, jadi ada tahap demi tahap ya. Dan kesuburannya nggak semuanya perlu bayi tabung, Ya. mungkin boleh inseminasi dahulu. Nah, gitu lah. Apalagi yang ketiga, Apanya kasusnya dulu ya? Lihat kasus. Ya, kasusnya dahulu. Ya, mungkin ada yang bisa dirawat di sini dahulu, ataupun kolaborasi sama tim di sini, gitu lah. oke, yang ketiga tadi. Tapi ada tambahannya jadi Pak. Oh boleh. Oh berarti pasiennya tuh kalau misalnya mau langsung ke Malaysia bisa? Juga bisa. Oke, kalau pasien mau ke Malaysia, silakan mungkin nanti hospital kan punya perwakilan. Kebetulan saya sebagai perwakilan di sini bisa menghubungi kami. Nanti kami akan bantu seperti apa proses untuk berobat ke sana. Jadi sebelum berangkat bisa menghubungi kami selaku perwakilan di sini. Seperti apa kesananya? Nanti kami akan edukasi perjalanan dari sini ke KL berapa lama, berapa ongkosnya, tiket. Terus nginapnya di mana, nanti siapa yang jemput, harganya berapa, dan kapan buat appointment sama dokter. Nanti melalui kami akan aturkan. Nanti sampai ke sana akan disambut sama Pak Abdal. Silakan hubungi di nomor kami 0812 7736 1440. Begitu. Artinya cukup menghubungi kami akan bantu seperti apa prosesnya. Nanti sampai di Malaysia sama Pak Abdal ada nanti akan yang membantu semua. Begitu. Berarti banyak kemudahan yang bisa kita berikan ke pasien kita ya? Iya. Terus tadi paket ya. Iya, Paket penawaran. tadi udah dokter jelasin paket 4 juta. Jadi paket kita ada paket lagi, ada promo paket harganya 4 juta setengah kalau kita rupiahkan, dan nanti dapat menginap dapat inap kamar hotel itu 2 malam. Nah, nanti itu kita yang nunggu, artinya itu sudah paket lah 4 juta 500. Dia 2 malam. Hari pertama datang kan nggak bisa jumpa dokter langsung, biasanya nginap dulu, besok pagi kita jumpa dokter sampai siang, habis itu kita balik ke hotel, besok pagi baru balik ke Indonesia begitu. Untuk package Itu berapa malam? 1 malam. Oh 1 malam. Oh berarti ya 1 malam, sorry. Jadi datang jumpa dokter, nginap, besok bisa balik. Tapi kalau memang nggak mau balik, berarti itu udah tanggungan kita. Tahun sendiri. Iya, berarti bisa kita yang nanggung 1 malam. Artinya kita hospital hanya kasih support 1 malam untuk hotel.
Jadi di 4 juta itu kan? 4.500.000. 4,5. Iya. Oke. Nah ini terakhir nih Bang. Oke. Kenapa harus di Al-Hayat Fertility? Hai. Ini dokter sama partner. Kenapa harus di Al-Hayat Fertility? Pertama, kenapa kami ingin memberi edukasi di Pekanbaru adalah sebab kami adalah Muslim friendly punya pusat fertilitas. Kami ingin mempromosikan servis solusi fertilitas untuk masyarakat Pekanbaru. Dan kenapa pilih Al-Hayat adalah sebab teknologi yang kami gunakan adalah teknologi canggih yang kami berdasarkan Alpha IVF Group. Okay, so teknologi yang canggih ini akan meningkatkan keberhasilan dan juga boleh membantu pasangan. Iya, jadi intinya dengan ada kenapa harus Al-Hayat? Karena kita lagi punya teknologi. Sebenarnya kalau dokter oke sama, mungkin di lokal sama internasional sama. Namun yang menjadi perbedaannya kita punya teknologi tadi yang membantu dokter sehingga tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi. Mungkin di sini pun kalau nanti di sini ada alat, bisa saja di sini pun sama, cuma dibantu dengan alat tadi ya. Nah, kapan lagi kan begitu? Kalau nggak sekarang konsultasinya buat warga yang di Riau. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang. Selanjutnya ada lagi? Iya. Oke, Kak Raffi dari Haluan. Mungkin tak banyak pertanyaan Bang. Yang pertama kan tadi ini udah mendunia gitu kan. Yeah. Selain Indonesia, negara mana saja dari Al-Hayat yang sudah dikunjungi untuk market-market, apakah negara-negara Muslim atau negara lain juga gitu. Terus yang kedua, tadi kan juga disinggung masalah promosi dan sebagainya. Nah, bolehlah disampaikan ke kami website atau segala macam kalau masyarakat mau kemana gitu hubunginya gitu. Mungkin aja. Oke, baik. Kalau untuk website data nanti kita ada satu goodie bag. Tapi nanti di situ tinggal dibawa banyak data di situ kan. Oke. Terus apa tadi? Negara mana? Setakat ini memang fokus kami lokal di Malaysia juga Indonesia, karena Indonesia ini sangat dekat ya dengan Malaysia dan juga mungkin dari segi pertuturannya lebih mudah, right? Dan juga Indonesia juga kebanyakannya mencapai target pasarnya tinggi. Pasar-pasar tinggi. Jadi tapi perancangan seterusnya kami mau pergi ke negara Middle East. Ya. Timur Tengah. Timur Tengah. Timur Tengah, ya. Timur Tengah. Oh iya, tadi ada satu soal yang belum terjawab. Di mana saja grup? Kita kan grup. Di mana saja? Kalau di Kuala Lumpur, Alpha IVF Kota Damansara. Yang ini main branch HQ, juga Al-Hayat di Kota Bukit Lanjan. Damansara Perdana, ya. Lagi di Alpha Genesis di Penang, lagi di Singapura, Alpha Singapura. Ya. Jadi ada di Singapura, ada di Malaysia ada 3, Singapura 1. Ya. Kalau Malaysia itu ada di Pulau Pinang, orang bilang. Di Kuala Lumpur ada 2, tepatnya di Damansara. Ya, in total 4. In total ada 4. Totalnya ada 4. Malaysia 3, Singapura 1. Oke, cukup atau mau ditanya dokter yang nanya dulu? Oke, silakan Pak. Saya Rifki dari media literasiaktual.com. Dok, saya mau tanya nih terkait proses, kan? How long does the IVF program itu berapa lama untuk wanita itu? Biasa estimate, karena kan Indonesia sendiri itu beragam, bahkan ada yang gagal. Ini penting saya rasa gitu kan, supaya menarik perhatian calon pasien. Thank you. Jadi tempo perawatannya berapa lama ya? Oke. So kalau yang melakukan fresh cycle, IVF cycle maksudnya di saat
telurnya dikutip sampai embryo transfer, yang itu temponya hampir 3 minggu dari stimulasi sehingga embryo transfer kalau fresh cycle. Kalau frozen cycle maksudnya kolek telurnya dahulu, dapatkan embryo, dibekukan dan transfer kemudian. Kalau yang itu proses stimulasi sampai kolek telur dalam lebih kurang 2 minggu. Setelah itu 2 bulan seterusnya baru dimasukkan embryo ke dalam rahim. Ya. Tapi yang harga 88 juta itu udah untuk berapa bulan tuh dok? Ada 3 bulan makan waktunya atau berapa lama? Sampai selesaikah paketnya atau gimana tuh? Yang mana? Tadi ada harga 88 juta kan? Yang 25.000 ringgit. Press, Itu 3 minggu. press. Oh 88 juta cuma buat 3 minggu? 3 minggu, iya. Setelah itu ada lanjutan? Sampai ke saat embryo transfer. Setelah itu embryo yang dibekukan bisa ditransfer lagi kemudian. Itu termasuk dalam paket. Di 88 juta? Iya. Kalau sampai dinyatakan yang sudah sepengalaman dokter itu sampai mereka ibu-ibu ini bisa hamil berapa packagingnya sebenarnya? Kalau tadi kan cuma 3 bulan ya, 3 minggu ya. Nah, apakah itu cukup di 88 juta itu? Ya itu tergantung kepada case patient, case by case. Karena ada patient sesuai untuk fresh cycle, sesuai untuk fresh transfer. Jadi 3 minggu itu udah cukup. Artinya kalau usianya masih muda, nggak ada masalah yang berat. Tapi kalau sakit yang case-nya lebih kompleks, mungkin pernah melakukan rawatan bayi tabung yang berulang, pernah gagal, saya nggak galakkan fresh cycle. Kalau yang ini lebih baik frozen cycle. Kalau frozen cycle kita fokus kolek telurnya dulu, dibekukan embryo dulu, 2 bulan kemudian baru dimasuki embryo ke dalam. Berarti ada lagi packagingnya itu? Apa ya? Harganya paketnya Harga paketnya ada lagi? Iya, yang paket itu lain. Oh. Karena begini, faktor usia mempengaruhi harga. Iya, berarti kan harganya nggak mesti matok di 25.000 ringgit dong? Enggak. 25.000 terus itu paket ekonomis. Paket pertama, terus yang satunya lagi dong? Berapa itu yang dokter bilang barusan? Yang frozen tuh. Iya. Ada yang sampai 50 yang lengkap itu 50.000 lebih kurang 8 plus 50 35 dulu ya. Nah, kita ambil harga yang tertinggi 50.000 lebih kurang 170. Maksimal. Itu yang maksimal ya, hasilnya dari awal ke akhir dan kita ambil rate yang paling tinggi begitu. Berarti setelah ditentukan dokter ini bisa ditangani, pasiennya baru bisa ada harga gitu kan? Di harga 4 juta dulu lah awalnya ya. Itu bisa menentukan dan nanti juga tergantung usia. Maka saran daripada rumah sakit biasanya usia kalau jangan sampai lewat dari 40. Kalau bisa 35 ke bawah bisa langsung, artinya lebih kuat untuk tingkat keberhasilan dibanding dengan usia udah 47, 45. Yang melepasi 40 itu lebih mencabar, jadi mungkin memerlukan lebih daripada 1 siklus IVF. Tapi selama 30 tahun tuh ada yang di atas 40, banyak? Masih ada yang banyak yang di atas 40, ada. Karena mungkin lewat berumah tangga kan? Oke, begitu ya. Saya rasa cukup sekian dulu terkait diskusi kita dengan media. Saya sekali lagi boleh minta kita bergabung di atas untuk ambil foto bersama, boleh? Atau duduk aja? Enggak, dokter duduk, kita naik di sini. Jam tuh. Baiklah. Belakang ya. Baru paham saya. Satu aja nanti kita siap.